atas cintamu. Shalom, shalom, selamat malam. Bertemu kembali dengan Bapak, Ibu, semua sahabat dimanapun Anda berada pada program kami Miracle di channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Sekali lagi kami senantiasa bangga hadir membawa program ini dan kiranya nama Tuhan dimuliakan, kita semua diberkati. Dan malam ini yang menjadi narasumber kami, narasumber untuk acara ini adalah Bapak Joni Siahaan atau juga dikenal dengan Bapak Pendeta Joni Siahaan. Bagaimana panggilannya? Bagaimana kiprahnya dalam pelayanan sebagai seorang profesional melayani Tuhan? Ikuti bincang-bincang kami dan kita menemukan miracle dalam pembicaraan ini. Selamat malam, selamat menikmati dan kiranya menjadi berkat. Baik, shalom, selamat siang ini waktu recording kita Pak Joni Siahaan. Terima kasih untuk kesediaannya menjadi narasumber di acara kami di program Miracle dari channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Apa kabar Pak Siahaan? Salam Pak Marlon Butar. Ya, luar biasa. Pak, ini kalau saya melihat gedung ini sebuah perjuangan pasti ya, kasih karunia tadi. Kasih karunia. Baik, nanti ini kita bicara tentang ini. Saya mau tanya dulu secara personal, Pak Siahaan, tiba-tiba ini ceritanya ini bagaimana? Boleh nggak sedikit cerita? Seperti apa seorang Joni Siahaan di masa lalu? Ya, baik. Pertama terima kasih buat waktunya dan kesempatan bisa hadir di Miracle, ya, pelayanan yang luar biasa. Yang saya juga sewaktu-waktu sering juga membuka tempat kesaksian yang luar biasa dan hebat ini. Pertama sekali itu dimulai tahun 1994 ketika saya sekitar bulan Oktober bekerja di salah satu perusahaan industri pulp di daerah tersebut. Ya, pada suatu malam dari pagi sampai malam itu saya tidak bisa tidur, Pak. Wow. Ya, seyogianya saya malam jam 00 tuh masuk malam shift 3 istilahnya. Itu pagi saya tuh pulang kerja harusnya istirahat, tapi tidak bisa sepanjang malam hari itu. Itu dimulai dari jam 8 pagi, jam 8 malam sampai jam 9 malam suasana hujan, saya dibangunkan, ada suara yang menggedor hati saya supaya saya bangun segera. Saya bilang saya mau tidur karena saya mau masuk malam. Dan suara itu semakin kencang berbicara kepada saya, kamu harus bangun dan kamu harus berdoa saat ini. Akhirnya saya mencoba mengikuti suara tersebut. Nah, ketika saya ikuti suara tersebut, ya saya belajar berdoa. Ya waktu itu kita nggak tahu cara berdoa yang tepat sesuai dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, tidak tahu gitu. Tapi kita berdoa dan saya ingat satu kata bahwa Roh Kudus itu adalah penolong dalam kehidupan kita. Tunggu sebentar, Pak Siahaan, saya potong. Waktu itu posisi Bapak ini sebenarnya sudah sungguh-sungguh benar-benar memang mengalami lawatan Tuhan, atau kan Pak yang mengetahui ini ya, belum terjadi kebangunan rohani dalam diri sendiri misalnya, atau sudah sedang mantap-mantapnya begitu keadaan rohani Pak Joni? Ya, saya pada waktu itu memang belum mengalami namanya pembaharuan secara rohani. Oke. Ya, kehidupan saya sama dengan kehidupan anak-anak muda yang ada di lingkungan tempat saya bekerja. Pada saat kami libur, maka kami pergi bersama-sama dengan rombongan tim kita pada saat itu. Ya, namanya anak muda pergi jalan, ya artinya kita sesuka kita, kira-kira demikian. Tetapi dalam konteks yang tidak jauh daripada atau tidak melanggar norma-norma yang berlaku. Dan pada malam itu sebelumnya, jauh-jauh berbulan-bulan sebelumnya, teman-teman ada persekutuan di perumahan tersebut. Itu senantiasa mengajak kita, Mang. Ya, ada pacar saya juga di situ pada waktu itu sering mengajak saya ya untuk ikut ibadah melalui teman-temannya yang lain. Kemudian pacar saya tersebut sekarang menjadi istri saya, Mang. Ya, itu saksi hidup daripada keberadaan saya, Mang. Saya kira ada yang lain tadi.
Oke, terus. Ya, jadi pada saat itu teman-teman ngajak, ketika saya udah tiba waktunya, saya lebih cepat keluar dulu daripada teman-teman jemput saya ke kamar. Oke. Besok ketemu, kemana tadi malam? Waduh, ada kawan mendadak ngajak jemput saya. Mereka kalah cepat jemput saya. Oke, Jadi itu berlalu bulan-bulan, dan pada malam bulan Oktober tahun 1994, ketika saya ingat masih hari Kamisnya itu, ya saya tidak dipanggil lagi, Mang. Oke. Tetapi karena satu malam sebelumnya saya sudah mengalami panggilan Tuhan dalam kehidupan saya datang sendiri dalam ibadah itu. Oke, kita kembali lagi cerita yang Awal kisah tadi ya, malam, Oke. malam apa itu namanya, malam Rabu spesial malam, lah. Rabu malam. Oh, Saya ya. masih ingat peristiwa itu. Jadi singkat cerita, saya dipanggil dan saya mulai berdoa, dan pada malam hari itu saya dilawat oleh kuasa Tuhan, ya kuasa Roh Kudus saya pahami sekarang ini. Saya menangis di hadapan Tuhan, dan itu adalah tangis yang pertama, emang. Wow. Saya nggak ngerti kenapa bisa menangis, dan saya merasa kasih Tuhan itu besar dalam kehidupan saya. Saya dijamah Tuhan, dan saya dari jam 8 sampai jam 9, 1 jam saya beribadah, doa dengan Tuhan. Saya dilawat Tuhan. Tuhan memberikan kasihnya kepada saya. Tidak ngerti apa-apa, yang saya rasakan adalah Tuhan mengasihi saya pada saat itu. Oke. Perasaan yang Pak Siahaan tangkap dengan situasi itu adalah bahwa Tuhan mengasihi. Amin. Karena kan memang katanya itu the first lah, pengalaman baru, pengalaman pertama, nangis, dan apalagi waktu itu. Maksudnya bagaimana? Ada suara kah atau ada apa Rabu malam itu? Dan Rabu malam itu di waktu pertama 8 jam 9 itu, ya akhirnya saya mendengar satu suara Tuhan. Oke. Dia berbicara kepada saya, "Joni, apa yang kamu cari di dunia ini?" Saya bilang, saya nggak mau kehidupan biasa-biasa saja. Saya nggak mau, kehidupan saya harus berubah. Akhirnya dia katakan, "Cari dahulu kerajaanku dan kebenarannya." Enggak, tunggu. Ini berkali-kali dalam program kami Miracle itu ada yang begini. Suara itu dalam bentuk semacam di hati nurani, atau seperti pengalaman Paulus, ada voice jelas di telinga Pak Siahaan. Bagaimana itu mengkisahkannya? Saya merasakan di dalam hati saya, di sanubari saya paling dalam, itu suara itu berbicara, membuat saya itu tidak tahan di hadapan Tuhan, dan akhirnya saya bisa mengeluarkan air mata di hadapan Tuhan. Dan singkat cerita, pada malam itu 1 jam saya hanya berhubungan dan mendengar suara itu dari dalam hati saya, dan akhirnya saya katakan, "Tuhan, saya mau membuka Alkitab," karena saya disuruh buka Alkitab, Joni. Buka Alkitab. Saya pikir saya pernah bawa Alkitab, saya pernah pegang Alkitab kalau ke gereja, dan memang walaupun itu sangat jarang, biasanya buku ND yang kita bawa. Betul. Tapi malam itu saya bilang, "Tuhan, saya akan buka Alkitab, tapi sekarang tidak ada. Saya akan pinjam dengan teman saya besok." Saya akan pinjam dengan teman saya besok, dan saya akan tanya ayatnya ini kira-kira di mana. Carilah dahulu kerajaan Allah tadi ya. Kerajaan Allah. Ya, akhirnya Tuhan bilang, "Tidak, kamu harus malam ini selesaikan," kata gitu. Akhirnya saya berupaya cari, dan saya dapat Alkitab, saya buka. Membuka Alkitab segini bukan sama dengan sekarang. Betul. Sekarang kita sudah tahu ya di mana Matius, di mana ini Matius 6 ayat 33 kan gitu. Kalau sekarang kan ketik aja di komputer, di handphone ya. Cari dahulu kerajaan Allah, maka keluar. muncul dia. Nah, tempoh hari ayat segini saya cari di mana? Di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Nah, ini masalah bagi saya. Tuhan, carilah, katanya demikian kan. Akhirnya saya ingat satu hamba Tuhan pernah berbicara, minta pertolongan Roh Kudus. Saya ingat itu. Akhirnya saya bilang, "Tuhan, Roh Kudus tolong saya untuk menemukan firman Tuhan ini." Singkat cerita, akhirnya saya buka. 3 kali buka saya ketemu ayat tersebut, Amang. Di Matius 6 ayat 33. Betul. Saya buka. Ketika saya baca, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan kutambahkan bagimu." Saya langsung menangis, Amang. Inilah ayat yang Tuhan katakan dalam hati saya. Inilah tepat nian. Jadi akhirnya saya tersungkur lagi di hadapan Tuhan, saya menangis di hadapan Tuhan. Itu sampai jam 9:30, Amang. Tunggu, kan katanya Bapak tentu sebagai anak muda biasa, bukan nakal, bukan anak muda biasa pada waktu itu. Bapak nggak bawa Alkitab kan? Tidak bawa Alkitab. Tidak punya Alkitab di rumah itu. Dan tiba-tiba dapat Alkitab itu peristiwa besoknya lagi atau gimana? Pada saat malam itu Bapak cari Alkitab. Saya cari di kamar itu. Kebetulan kami satu kamar 2 orang. Teman saya tahu punya Alkitab. Saya tahu punya Alkitab karena dia suka ke gereja, dan dia salah seorang yang sering mengajak kita tuh bergabung dalam ibadah kebaktian. Jadi Bapak tahu bahwa dia punya Alkitab, dan dia tahu Bapak
Bapak mencari Alkitab atau? Tidak tahu Amang, kebetulan dia nggak ada di tempat. Wah. Jadi saya tahu dia simpan di laci dia, saya ambil saja. Saya mau tanya sekali lagi. Berapa lama proses mencari Matius 6 ayat 33 itu? Kurang lebih 10 menit sampai 15 menit Amang. Hanya 10 menit. Iya Mang, 10 menit, 15 menit saya buka, tidak ketemu. Pertama saya bingung, kemana lagi cari Alkitab. Tunggu dulu, Bapak kan dibesarkan di gereja yang mainstream, gereja yang sama seperti saya lah ya kan begitu. Tapi artinya tidak terlalu banyak ayat-ayat yang Bapak hafalkan begitu ya. Waktu itu kan gitu. Dan itu tadi katakan juga nggak tahu ini di PL atau di PB. Benar Mang. Terus tiba-tiba terarah ke Matius 6 ayat 33 itu gimana? Saya tidak tahu pada waktu itu, saya mencoba membalik-balikan saja Mang. Saya balik-balikan satu kali, nggak ketemu, di mana lagi, saya nggak balikan lagi setelah itu. Kemudian ketika digerakkan, saya balikan lagi, saya nggak balikannya bukan satu lembar, tapi banyak-banyak gitu. Betul. Akhirnya pada kebalikan ketiga, mata saya tertuju kepada ayat 33. Wow. Ketika saya baca ayat 33, nggak baca dari atas atau dari bawah, itu ketemu langsung. Ketika saya baca, ini nas firman Tuhan, katakan. Dan saya baru mulai coba lihat pasal berapa, pasal 6 ayat 33 setelah selesai berdoa. Setelah saya 30 menit berdoa karena menemukan ayat itu, dan Tuhan jamah lagi saya, dan saya tahu dipelihara oleh Tuhan oleh karena firman Tuhan itu. Dan akhirnya saya minta izin kepada Tuhan, udah jam setengah 10 Tuhan, jam 00 nanti saya mau bekerja, sekarang saya izinkan untuk istirahat. Ketika saya mau istirahat lagi, Roh Kudus bicara lagi, kamu tidak bisa istirahat. Johnny, kamu bangkit, kamu berdoa lagi, kata itu. Loh, tadi kan sudah. Tunggu, waktu itu kan Bapak kan fasih sekali mengatakan itu Roh Kudus. Tapi waktu itu apa yang Bapak pahami yang membangunkan Bapak itu? Ya, saya sebelumnya sebenarnya jauh hari-hari sebelumnya itu sudah ada sebenarnya suara itu dalam hati saya, tapi saya tepis sama. Benar-benar saya tepis, saya abaikan saja. Saya katakan demikian. Kalau ada hamba Tuhan yang memanggil saya, maka saya akan datang. Saya minta dulu tempo hari adalah suara yang berbicara dalam hati saya, hamba Tuhan itu memanggil saya. Kalau memang Tuhan mau panggil saya untuk berbicara gitu. Saya minta tanda seperti itu. Tetapi malam itu berbeda. Tuhan mau berbicara dalam hati saya lewat kuasa Roh Kudus yang saya pahami sekarang. Setelah akhirnya katakanlah, tentu kita mengatakan itu, berani mengatakan itu adalah Roh Allah yang membangunkan Bapak kembali karena sudah mau perlu persiapan tenaga karena mau bekerja di jam 00 tadi. Terus akhirnya bangun lagi. Akhirnya saya katakan, ya kalau memang itu engkau lagi yang menyuruh, saya akan bangun lagi. Walaupun ini sebenarnya waktu kapan lagi saya harus istirahat. Betul. Bagaimana saya nanti bisa fit? Saya bilang begitu, saya tawar-menawar dengan suara bicara dalam hati saya. Bagaimana saya bisa fit nanti sampai pagi untuk bekerja? Saya perlu fit, saya bilang begitu. Tidak, kamu harus bangun sekarang. Hari ini dan sampai 2 malam berikutnya kamu tidak akan pernah tidur lagi. 2 malam berikut ini. Kamu tidak akan tidur dan wajahmu akan berseri-seri, katanya gitu. Dan akhirnya saya, karena dibilang begitu, akhirnya saya bangun. Baru coba buka Alkitab lagi. Ya, kamu harus bersaksi kepada jemaat Tuhan di tempat ini bahwa engkau adalah anakku. Ketika engkau bersaksi, maka aku bersaksi juga di hadapan Allah Bapa di surga bahwa engkau adalah anakku. Ketika itu buka ayat lagi di firman Tuhan. Buka, di mana ayatnya? Tuhan? Kalau yang tadi kebetulan 3 kali saya buka, itu langsung dapat gitu. Langsung dapat 3 kali. Tapi kalau yang sekarang ini nggak akan mungkin saya temukan lagi. Itu sangat mustahil, saya bilang gitu. Tuhan, izinkan saya besok pagi nanya sama teman saya yang sering manggil-manggil saya, dia ngerti Alkitab. Saya akan diskusi tentang hal ini. Tapi Roh Kudus bicara lagi dalam, tidak John, kamu malam hari ini harus temukan saat ini juga, kata itu. Akhirnya saya teringat kembali suara Roh Kudus tadi. Roh Kudus, saya percaya itu tidak kebetulan, tolong saya lagi. Sama 3 kali juga, Amang. 3 kali 3 kali juga saya dapat. Pertama saya temukan adalah di Roma 10 ayat 9 dan 10. Itu apa, kesaksian misi. Misi. Kemudian setelah itu saya dapatkan lagi di Matius 10. Ayat 32 33. 32 30. Kalau kita bersaksi di hadapan manusia, maka Tuhan Yesus juga akan bersaksi di hadapan Allah Bapa di surga bahwa kita anaknya. Dan itu saya temukan, Amang, dan saya tersungkur lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya tersungkur di hadapan Tuhan dan saya menangis di situ hampir sampai jam setengah 12.
menjelang saya akan berangkat kerja. Setelah itu saya terima kasih Tuhan dan saya berangkat kerja setelah itu. Saya mengalami kuasa Tuhan luar biasa dan wajah saya sejak saat itu berseri-seri, Amang. Dari berangkat itu, Amang. Dari sebelum-sebelumnya saya biasa berangkat itu agak, ya namanya berangkat kerja. Namanya berangkat kerja di jam 00 begitu ya. Itu sangat berat. Sebentar, tadi ada semacam suara di hati nurani Pak Siahaan bahwa engkau tidak tidur selama 2 hari, tapi wajahmu akan berseri-seri. Ini kan mirip Daniel kan? Kan begitu. Daniel masih tidur, hanya makan sayur-sayur kan begitu ya. Nah, ini bagaimana fakta itu? Memang benar akhirnya mengalami pergulatan selama 2 hari itu? Ya, jadi sejak malam itu dan saya besok paginya pulang jam 8 pagi, saya berselisihan dengan teman-teman yang akan masuk menggantikan sip saya. Mereka tanya, "John, kamu masuk apa, John? Masuk pagi, John ya?" Enggak lah, ini kan saya pulang. Saya bilang itu mau pulang. Saya bilang, saya masuk malam. Saya bilang begitu mereka. Oh gitu, kata gitu kan. Saya enggak masih berpikir seperti yang dikatakan yang di suara tadi. Saya tidak begitu. Baru pas pulang kedua saya sampai di daerah main gate di sana akan keluar. Saya ketemu dengan teman yang lain. "John, ini masuk malam atau masuk pagi?" Katanya begitu. Saya pulang lah, sekarang sudah di main gate. Saya bilang itu, saya pulang. Kok cerah kali pagi ini, kata gitu. Saya masih abaikan tuh. Baru pas saya mau keluar tuh, cerah kali. Saya teringat perkataan yang ada dalam hati saya. 2 malam berikutnya kamu tidak akan tidur dan wajahmu akan berseri-seri. Baru saya nangis di depan Tuhan. Di tengah jalan saya menangis, Amang. Wow, Pak Joni luar biasa engkau melakukan seperti yang kau lakukan kepadaku. Benar. Dan saya selama bekerja tidak merasa capek, letih, ngantuk, Amang. Selama bekerja itu adalah sip malam terakhir bagi saya. Biasanya pagi setelah kita pulang ganti baju, kita pergi sama teman-teman karena besoknya udah libur. Kita pergi. Tapi hari itu seperti firman Tuhan katakan, kalau kita berani bersaksi, karena malam itu ada kebaktian, di tempat kita. Betul. Jadi saya katakan, Tuhan, seperti Engkau telah menjamah aku pada malam kemarin, maka saya berkomitmen apa yang saya anggap dulu, saya katakan saya tidak melakukan yang jahat, juga tidak melakukan yang benar, seolah-olah benar di hadapan bagi saya benar, maka sekarang saya katakan saya mau melakukan apa yang kau kendaki. Apa yang saya anggap dulu itu nggak apa-apa, maka saya katakan saya tidak, itu bermasalah di hadapan Engkau Tuhan. Saya mulai tinggalkan masa-masa seperti itu. Saya mulai tinggalkan semuanya. Kehidupan anak muda yang di kosan saya mulai tinggalkan. Saya tinggalkan, dan itu mulai saya menuai apa yang pernah saya tabur dengan teman-teman saya. Ya, saya menuai ya setelah hari-hari berikutnya. Dan pada malam hari itu akhirnya saya masuk dalam ibadah. Dan ketika saya masuk, mereka melihat orang-orang yang ada di ibadah itu heran lihat saya. Ini siapa gitu? Mungkin banyak orang tidak mengenal saya gitu. Tetapi orang-orang tertentu tahu ini orang yang sudah lama kita ajak tapi nggak pernah datang. Ini sekali tanpa diajak datang sendiri gitu. Ada apa? Jadi selesai ibadah ditanya, coba ada kesaksian, katanya ya Joni dulu kesaksian. Jadi kesaksian kenapa selama ini dipanggil nggak datang, sekarang tiba-tiba datang di sini, kata itu. Ya saya akhirnya memberikan kesaksian seperti yang saya alami pada malam itu. Dan puji Tuhan, saya juga dilawat hari itu dan saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, pemulihan yang luar biasa, Mang. Wow, Pak Joni, ini kan kisah benar-benar miracle, pasti fix miracle. Amin. Nah, kan orang tidak tahu nih kisah panjang sebenarnya. Tiba-tiba Bapak kan seorang profesional, seorang employers lah, seorang pekerja, karyawan di salah satu perusahaan yang profesional. Tiba-tiba Bapak melayani, ini proses singkat atau proses panjang? Kan orang kok Pak Joni udah hamba Tuhan? Ini ini menurut saya ini prosesnya panjang. Amin, Bang. Prosesnya panjang. Sudah dimulai tahun 94. Hanya mungkin orang lain tidak banyak tahu. Itu gimana tiba-tiba keputusan untuk mengambil bagian dalam pelayanan dan Bapak menjadi seorang pendeta? Satu keputusan penting memang saya ambil ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan adalah, Tuhan, bagian hidupku adalah bagian Engkau juga, Tuhan. Ketika saya melakukan pekerjaan, maka ada bagian yang harus saya lakukan untuk membantu, bukan membantu, tetapi mengambil bagian dalam pelayanan di tempat di mana saya ada. Dan pada saat itu saya ambil bagian dipercaya oleh
majelis setempat di tempat tersebut untuk lebih sering antar jemput pendeta Oke, yang ya. melayani di Okumene di Oke. tempat perusahaan tersebut Oke. memang. Saya jemput, terkadang memang namanya jemput itu kita harus pinjam Betul, kendaraan ya. kendaraan daripada Oke. jemaat ya, Ya. yang ada di tempat tersebut. Ya puji Tuhan. Dan saya senang sekali waktu itu kalau dijemput gitu ya. Oke. Terus. Kita jemput Amang. Dan sekarang saya baru mengerti makna daripada apa yang kita lakukan. Jadi segala sesuatu yang terkecil yang mungkin orang anggap jemput-jemput pendeta yang ngabis-ngabisi waktu dan sepertinya kita kacung. Padahal di hadapan Tuhan itu sama pelayanan kita lakukan dan upahnya sama. Amin. Upahnya sama. Jadi kita tidak boleh mengukur pelayanan kita itu besar kecilnya atau bermanfaat sebesar apa gitu. Tidak mengukur demikian. Saya lakukan dengan sukacita, dengan hati yang tulus dan murni. Ya walaupun kadang-kadang untuk mencari kendaraan itu kadang-kadang gampang sulit. Ya, betul. Lebih banyak sulitnya, Mang. Betul. Ya, tapi kalau terlambat pendeta datang, nanti jadi komplain kita. Benar. Kan gitu. Karena waktu itu memang masih agak susah untuk kendaraan dan pengkhotbah di perusahaan itu kan Iya, begitu ya. harus keluar jauh kan Benar, untuk jemputnya ke tempat-tempat yang jauh gitu. Dan puji Tuhannya ketika saya jemput dan saya antar pulang, satu kata-kata mereka yang selalu saya ingat, Joni, makasih banyak ya telah antarkan Amang sampai di rumah dengan selamat. Tuhan memberkatimu. Jumpa istrinya lagi, Tuhan berkati Joni ya, kata gitu. Hanya kata-kata berkat yang keluar yang saya terima. Dan itu saya sukacita pulang kembali ke perusahaan. Terkadang saya itu ketika pulang mengembalikan mobil, saya harus masuk kerja lagi Emang. Betul. Karena saya sedang status bekerja dari pagi sampai sore dan saya izin berapa jam untuk melayani saja gitu. Nah, itu saya lakukan bulan demi bulan. Akhirnya tahun 97 saya keluar dari perusahaan tersebut dengan satu komitmen, saya mau melayani Tuhan dimanapun saya ada. Dan puji Tuhan ya ketika saya ada di Medan ya, saya ada 2 tahun di Medan pada waktu itu, saya juga berkomitmen melayani ya, dan saya ketemu dalam satu tempat ibadah membuat iman saya bertumbuh Amang. Ya, dan sampai sekarang saya ada di tempat ibadah tersebut sekalipun wilayahnya berbeda Amang. Ya. Nah, keputusan walaupun sekarang masih tetap bekerja sebagai profesional, pengusaha dan sebagainya, tapi keputusan hidup saya kan pendeta itu nggak gampang Pak John. Ya. Benar. Terus benar. Pengusaha juga pendeta kan begitu. Karena tentu memang belum bisa full begini karena macam-macam faktor kan begitu ya. Benar. Bagaimana Bapak menepis tuduhan dalam tanda kutip atau nyinyir dalam bahasa YouTube, Pak Joni masih pengusaha udah jadi pendeta jadi pengusaha atau pengusaha jadi pendeta ini kan Bapak yang pengusaha ini jadi dan masih sebagai pendeta. Apakah itu Bapak lakoni dalam motivasi memang benar-benar mau menyerahkan hidup semuanya atau gimana sih? Karena saya tidak mengalami yang begitu gitu loh. Memang kalau dibilang itu ada istilah ya, saya pendeta kejadian Amang. Betul. Ya. Pendeta kejadian. Tiba-tiba jadi pendeta. Tiba-tiba jadi pendeta. Tapi jelas ada latar belakangnya. Betul. Ada proses yang panjang Amang. Ya, saya katakan tadi, ini pasti prosesnya panjang yang tidak banyak orang tahu. Dari tahun 94 saya mengalami kasih mula-mula itu juga sebuah proses yang panjang. Ya, dalam setiap ibadah yang saya alami juga pemulihan lepas pemulihan terjadi dalam kehidupan saya. Sebenarnya setiap firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar saya. Jadi kita tidak melihat pendeta siapa yang menyampaikan firman Tuhan, tetapi firman apa yang menjadi berkat bagi saya. Jadi setiap saat firman Tuhan yang disampaikan itu memulihkan keadaan saya, menguduskan keadaan saya, dan juga akhirnya kita memperoleh kebenaran karena firman Tuhan tersebut. Itu proses di tahun 94 di satu tempat di Porsea tersebut. Kemudian dilanjutkan di Medan, saya mengalami banyak proses lagi di sana Amang. Ya, di pengudusan juga pengelayakan itu semakin kuat saya rasakan, dan saya semakin berkomitmen bahwa sebagian waktu saya itu milik Tuhan, bukan sepenuhnya itu dalam pekerjaan saya di dunia sekuler tersebut. Dan saya selalu berkesempatan dan mengambil kesempatan kalau bisa ada waktu melayani dimanapun Tuhan utus saya akan lakukan. Dan saya lakukan juga di Medan ketika saya diutus ke beberapa tempat, termasuk juga ke daerah Tapanuli ya, untuk melakukan doa keliling di tempat-tempat tersebut saya lakukan sambil bekerja Amang. Dan kemudian keputusan tahun 97 ya 98 saya
mendapatkan satu tawaran pekerjaan di tempat saya yang pernah saya tinggalkan di tempat ini. Itu dimulai dari situasi kondisi ekonomi dan juga kondisi sosial yang kurang baik di Indonesia secara nasional. Ya akhirnya saya tanya Tuhan, saya mau cari kerjaan gimana lagi nih? Ya kalau tidak kerja kita tidak bisa menghidupi kebutuhan kita. Ya akhirnya Tuhan bilang back to basic kata gitu. Back to basic kemana Tuhan? Ya nggak mungkin saya balik ke perusahaan saya yang lama. Oh ada di Sumatera Selatan, Tuhan kasih ingatan kepada saya. Dan puji Tuhan akhirnya tahun 98 saya diterima di salah satu perusahaan industri pulp juga. Saya bergabung di situ Abang. Tahun 98 saya bergabung, tahun 99 saya mulai membuka persekutuan di tempat tersebut. Persekutuannya dimulai daripada 3-4 orang. 3-4 orang dengan orang-orang lama yang pernah kita join di tempat yang lama, kita buka di rumah kita. Ya tahun 99. Kemudian kita puji Tuhan itu mulai banyak orang rindu dalam persekutuan karena tempat tersebut belum ada ibadah yang terbuka Amang. Jadi kita lakukan di rumah kita. Dan akhirnya ya puji Tuhan dimulai dari suatu ibadah yang kecil dan kerinduan untuk selalu dekat dengan hadirat Tuhan. Akhirnya puji Tuhan ada perkembangan yang ada dan ada tempat rumah gereja yang dibangun. Nah itu adalah kita hanya melayani dan melayani seperti itu Amang. Kemudian kita juga melayani ke desa-desa, mengajak kumpulan kita yang kecil ini ya memperhatikan jemaat lain di desa-desa. Dan pernah satu tempat kami bersama kumpulan kita yang di kecil ini, kita pergi ke suatu tempat di dekat Indralaya. Kita lihat ada satu keluarga yang tidak layak ya ketika kita berkunjung ke tempat tersebut. Kalau hujan rumahnya memang bolong, itu langsung hujan mengenai mereka. Dan kita bagaimana, apa yang kita lakukan? Kita berkomitmen untuk membuat satu rumah yang permanen bagi mereka. Itu kita kerjakan bersama dengan kumpulan kita, tim yang di sana. Dan itu selesai Amang. Dan puji Tuhan, selesai dengan baik dan mereka bisa menempati dengan baik. Panggilan pelayanan saya memang sebuah proses yang panjang dari tahun 94 sampai tahun 98 saya bergabung di tempat ini, di perusahaan ini. Itu juga mengalami padang gurun dalam kehidupan saya. Pasti. Dan satu komitmen yang saya lakukan dari sejak saya bertobat, ketika saya mau melangkah mau melayani Tuhan, saya tidak akan pernah mundur daripada pelayanan itu Amang. Dan didukung oleh istri saya juga Amang. Bukan berarti saya tidak pernah mau mundur. Saya pernah berkata kepada istri saya sudah capek dalam pelayanan ini, karena saya pernah mengalami padang gurun yang cukup berat dalam kehidupan saya. Istri saya bilang, jangan pernah mundur di dalam Tuhan, terus maju. Dan saya kira Tuhan, saya nggak mengerti lagi arah mana yang harus saya tempuh. Saya mengalami padang gurun yang berat dalam kehidupan saya. Sebentar Pak. Bicara padang gurun, waktu itu Bapak problemnya finansial atau kebosanan secara rohani? Apa yang paling mendominasi padang gurun dalam pengertian ini? Jadi memang sejak kita ada di perusahaan yang baru di Sumatera Selatan ini, mungkin kebosanan Amang. Kebosanan yang kita hadapi karena memang tempo hari kita kan belum ada tempat ibadah. Mau kemana, kita hanya kelompok kecil kita berkumpul bersama-sama, kita bersharing firman Tuhan bersama-sama. Akhirnya saya tahu ini nggak boleh kita mengalami hal demikian. Saya akhirnya coba cari ke Palembang dan ketemu dengan hamba Tuhan di Palembang. Ternyata sama juga tempat kita ini, dan saya sungguh bersuka cita. Satu servernya Jadi kita disupport dari Palembang dalam pelayanan di tempat kita, dan kita terus bangkit, dan puji Tuhan kita terus melayani Tuhan dan setia sampai saat ini Amang. Waktu dari Palembang nih, Pak Siani ini cocok nih jadi pendeta nih, sudah membuka pelayanan di Muara Enim atau bagaimana? Itu ada nggak penolakan atau dari Pak Sihan atau dari ibu atau dari anak-anak? Dari panggilan pertama memang kita itu sudah dari masa lajang sudah melayani Amang, sampai kita berkeluarga sama istri juga kita membentuk rumah tangga karena kerinduan pelayanan itu Amang. Dasarnya karena itu, rindu hadirat Tuhan Amang. Kita membentuk rumah tangga, dan ketika kita mengalami panggilan dalam kehidupan kita untuk dipercaya lebih besar lagi, bagi saya itu bukan sesuatu yang baru sesungguhnya, tetapi itulah kepercayaan yang harus ditanggung-jawabi saja Amang. Yang harus kita jalani, itu bukan sesuatu yang baru membuat kita kaget atau bangga atau bagaimana, tetapi itu merupakan satu tanggung jawab pelayanan yang harus sungguh-sungguh kita jalani dan kita hidupi Amang. Sehingga sekalipun kita sebenarnya kadangkala ketika melayani itu enggak
enggak semudah seperti kata Betul. orang sebenarnya. Ya. Sebenarnya kalau ada pilihan, ya bagi saya dibebaskan. Memang kita memiliki hak pilih bebas, ya mau melayani atau bekerja. Kalau saya secara pribadi lebih bagus bekerja atau melayani. Jangan antara dua sisi tersebut. Ya. Tapi situasinya kan tidak selalu seperti itu situasinya. Nah, Pak John ya, tadi Bapak katakan bahwa ada masih cerita padang gurun, semua keluarga juga bisa mengalami. Setelah Bapak memutuskan, Bapak membuka pelayanan baru, katakanlah itu sebenarnya tidak ada yang istimewa, karena itu memang sudah jiwanya melayani kan begitu, sejak dari kota Medan. Tantangan apa yang terbesar yang Bapak hadapi ketika mengambil komitmen untuk membuka gereja, menjadi pemimpin gereja itu di sini? Tantangan apa yang Bapak yang paling menguras energi, menguras tenaga atau pikiran? Benar, Bang. Jadi memang teritorial kita kan berbeda. Ya, itu yang pertama, dengan teritorial tempat kita yang pertama tinggal. Betul. Itu suatu tantangan yang hebat dan besar. Ya, jelas ketika kita adakan di rumah-rumah kita, itu sudah mengalami penolakan pasti dari lingkungan kita. Dan saya mungkin sudah diberikan peringatan juga untuk hal itu sebelumnya. Kita juga bijaksana, kita menghormati setiap nasihat-nasihat yang diberikan kepada setiap kita. Kita hormati dan kita lakukan dengan baik, dan juga kita minta support dari mereka ketika kita bisa melakukan seperti yang mereka inginkan. Dan kita mencoba memahami hal demikian. Dan puji Tuhan, kita terus dapat berjalan dengan baik, dan kita akhirnya dapat dipercaya Tuhan untuk berkembang juga dengan baik. Itu yang tantangan yang terbesar. Baru yang kedua adalah memang ya saya sadar bahwa kita ini tidak ada apa-apanya, Mang. Karena kita adalah bukan dari berlatar belakang sekolah teologi tetapi panggilan dalam pekerjaan khusus lah, panggilan khusus lah. Tadi kan udah sebut pendeta kejadian ya. Benar, Bang, benar. Ini khusus lah ya. Dan tentu bukan hanya Pak Joni sendiri yang mengalami seperti ini. Ada terlalu banyak juga orang mengalami cara-cara Tuhan memanggil untuk melayani gereja. Nah, sekarang Bapak kan berada di satu area, tadi sudah disinggung, yang sebenarnya area ini udah settle gitu loh, dalam pergerejaan gitu. Tiba-tiba Bapak muncul nih baru nih. Wow. Gimana Bapak menghadapi ini? Ini kan nggak gampang juga. Kadang-kadang tantangan kan bukan dari luar kan? Ya, benar. Juga tantangan yang selabel kan? Gimana Bapak menghadapi tantangan yang seperti ini? Ya, tantangan terkadang memang justru yang di dalam, yang tidak kelihatan ini yang jauh lebih berat ya, Mang ya. Memang satu hal bagi saya, Mang, saya itu prinsip hidup saya adalah ketika ada masalah besar, maka saya akan ciutkan jadi kecil. Kalau bisa saya habiskan, tidak ada masalah. Itu dari pandangan saya pertama sekali. Kalau ada masalah kecil, saya tidak mau perbesar, tetapi saya habiskan menjadi kecil dan tidak ada lagi di pikiran saya. Sekalipun mungkin tantangan itu, masalah itu masih ada. Itu menjadi prinsip, dan saya berjalan di dalam belajar untuk memiliki hati yang tulus dan murni dalam melakukan segala sesuatunya. Tanpa ada maksud untuk dipuji orang, tanpa ada maksud supaya pamor saya naik. Karena saya lakukan dengan tulus dan murni, tidak dengan hal-hal yang dibawa secara kedagingan, maka orang akan menilai saya bahwa saya itu tidak ada udang di balik batu. Tidak ada maksud-maksud lain. Maksudnya itu ada cuman untuk beribadah kepada Tuhan saja. Jadi cara-cara hal demikian ada ketika saya juga mungkin tidak disalahpahami, ya. Ketika saya disalahpahami pasti udah bukan pernah, sering juga amangnya. Ketika saya disalahpahami, bagi saya adalah berdiam diri itu jauh lebih baik. Karena waktu akan bercerita dengan orang tersebut bahwa dia memiliki pemahaman salah tentang saya. Saya tidak jarang dan hampir tidak pernah, saya mungkin ada 1-2 kali saja mengklarifikasi kalau hal-hal itu penting. Itu adalah cara bagi saya, Amang, seperti Amang tanyakan tadi, bagaimana saya mengantisipasinya. Jadi saya pikir kalau saya menjawab pasti akan banyak pertanyaan lain atau mungkin jawaban lain yang lebih baik. Jadi saya lebih cenderung kepada berdiam diri, Amang, dan berdoa. Itu jauh lebih bagus ya. Nah, tadi kita bicara tantangan, sekarang kita bicara berkat. Berkat-berkat apa saja yang Bapak peroleh setelah pertemuan dengan Roh yang suci itu, setelah komitmen mengikuti kehendaknya?
memang kadang-kadang kita nggak bisa menghitung berkat ya Pak ya. Benar. Tapi toh juga bisa disampaikan kan begitu ya. Haleluya, haleluya, man. Ya. Silakan. Ya, Berkat-berkat jadi apa saja? puji Tuhan, memang sejak keputusan saya keluar dari perusahaan saya yang pertama, itu sebenarnya saya belum tahu mau kerja di mana. Oke. Itu satu keputusan yang keliru sebenarnya saya ambil. Oke. Karena Roh Kudus sebenarnya bicara kepada saya, tahan sebentar lagi pada waktu itu. Tapi saya ambil keputusan keliru, dan ketika saya ambil keputusan keliru, saya minta Roh Kudus pimpin, bimbing saya, luruskan jalan-jalan saya kembali. Ya, saya dapat pekerjaan di Medan pada waktu itu, ya, income-nya jauh lebih baik daripada income saya yang pertama. Ya, hampir 2 kali lipat, kurang lebih demikian. Kemudian dari pekerjaan saya yang pertama ini, ya, saya bekerja akhirnya banting setir ya, Mang. Dari seorang bekerja sebagai karena background saya teknik kimia, ya, di operasional, kemudian saya ke marketing ya, Mang. Akhirnya saya pindah ke satu marketing kepada marketing yang lain, selalu dipercaya jauh lebih besar daripada tempat perusahaan yang sebelumnya. Itu berkat yang saya alami. Saya juga terheran-heran, kok Tuhan tuh baik sekali gitu. Baru kemudian ketika saya 2 tahun ada di Medan sebelum dipanggil ke tempat ini, ya, saya masih bisa bekerja di 2 perusahaan lagi. Di perusahaan digaji ini tetap jalan, di tempat perusahaan ini jalan tempat yang juga baru ini emang. Karena marketing, saya lihat ini marketing peluangnya bisa bekerja di 2 perusahaan. Kenapa nggak saya lakukan? Dan satu hal lagi, puji Tuhannya, saya yang luar biasa adalah kami sempat bersama ada teman saya, 1 orang lagi, yang mungkin dalam satu perusahaan di marketing itu dipimpin ada GM-nya orang Jakarta, ya, itu sangat disegani oleh karyawannya termasuk kita, dan kita sempat melayaninya, dan perusahaan itu juga akhirnya mengadakan ibadah setiap hari Jumat, Amang. Luar biasa. Jadi buka ibadah di perusahaan tersebut dan mengalami pemulihan, ya, pimpinan-pimpinan perusahaan tersebut, Amang. Itu yang sempat kita lakukan sebelum saya meninggalkan kota Medan menuju Sumatera Selatan. Finansial is okay. Ada apa namanya ya, cara-cara Tuhan untuk menghadiahi banyak perubahan orang-orang di sekitar. Kemudian boleh nggak cerita tempat ini? Ini saya pikir berkat luar biasa loh ini. Haleluya. Ini ini cerita deh gimana bagi netizen ini, luar biasa ini. Ini sebenarnya ini bagian episode sebenarnya yang belum pantas saya ceritakan di episode sekarang. Episode sekarang. Tapi yang jelas berkat Tuhan lah ya. Ini luar biasa anugerah dan kebaikan Tuhan saja, Mang. Karena sebenarnya kalau dari sisi manusia ini belum pantas untuk kita bisa miliki saat ini. Tetapi semua karena kembali ada anugerah dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita percaya kebenaran firman Tuhan. Pas kebetulan itu adalah bulan itu berbicara tentang kemudahan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita pegang janji kebenaran firman Tuhan dan kita coba hidupi, dan itu terjadi sampai saat ini, Amang. Tiba-tiba ada ini dikasih Tuhan gitu ya. Kira-kira demikian, Amang. Kita percaya dengan iman saja, Amang. Luar biasa ya. Luar biasa. Pak Siahaan, kita bicara tantangan, bicara Bapak punya family yang kuat, Tuhan sudah memberikan tempat pelayanan yang luar biasa, meskipun masih terus ada proses untuk memenuhi kursi-kursi ini. Kalau ditanya, Bapak kan finansial sudah oke, yang lainnya sudah oke, apa sih yang masih Bapak cita-citakan sebagai seorang Joni Siahaan? Satu hal menjadi kerinduan saya dan juga istri saya, ya, karena kadangkala juga anak-anak kita heran, ya, kenapa terlalu banyak memikirkan gereja, seolah demikian gitu. Kebutuhan gereja, gitu kan. Istilahnya apa yang kita hasilkan, kenapa terlalu banyak mikirin gereja? Ya, karena kita tidak mendidik anak-anak dengan pemberian yang mudah, gitu, bagi mereka. Mereka kita didik ada standar yang pantas untuk mereka terima berdasarkan itu saja. Jadi terkadang mereka kadang-kadang mendengar pembicaraan orang tuanya seperti itu, mereka juga terkadang ada perasaan protes lah. Protes kecil-kecilan seperti itu. Tetapi kita tunjukkan bahwa kita lakukan ini karena juga kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi bukan karena kemampuan dan kuat gagah perkasa kita ada di level ini. Dan kalau Tuhan pun, istri saya pernah bicara, kalau Tuhan pun ya ambil semua yang kita miliki, ya, dengan cara Tuhan, ya, dengan kehendak Tuhan atau bagaimana, tapi kita percaya pemeliharaan penyertaan Tuhan juga ada dalam kehidupan kita. Jadi fokus hidup kita bukan kepada apa yang kita miliki, karena suatu saat kita bisa tidak miliki lagi.
Fokus hidup kita adalah kepada Matius 6 ayat 33. Wow. Carilah dahulu kerajaan Allah tersebut. Jadi pegang benar itu ya. Ya, Wow. bukan berkatnya kita cari, berkatnya kita pegang-pegang. Ya, Tuhannya kita abaikan. Sehingga ketika berkat ini lepas, maka Tuhan juga lepas. Maka yang terjadi adalah stres. Betul. Ini yang banyak dialami banyak orang pada hari-hari ini ya, Mang. Oke. Jadi sudah sepantasnya kita sebagai orang-orang percaya, kita mencari pemberi berkat tersebut, Amang. Amin. Pak Siahaan kan punya anak-anak ini selain takut Tuhan, pintar juga, ada yang Tuhan izinkan kuliah di Jerman dan ini juga akan berangkat dan sebagainya. Tadi anak-anak punya protes sedikit tentang cara hidup orang tuanya yang mungkin mereka tidak memahami semua proses panggilan itu. Bapak pernah nggak bercerita kepada anak-anak bahwa hidup papa dan mama itu berbeda dengan orang tua yang lain? Papa punya panggilan khusus. Pernah nggak cerita dan apa respons mereka? Di momen-momen tertentu saya ceritakan perjalanan kehidupan keluarga buat mereka. Karena kami menghargai momen-momen tertentu, khususnya pernikahan, tanggal pernikahan kami. Ya, di situ kita kilas balik kembali ke belakang kepada anak-anak yang ada sama kita. Dan juga pada saat momen usia mereka yang sekarang sudah memahami dan mengerti, kita juga memberikan nasihat-nasihat kepada mereka supaya mereka juga, ya karena berdasarkan tuntunan Roh Kudus, supaya mereka juga menjadi berkat dimanapun mereka ada. Suatu saat ketika mereka nanti sudah dipakai Tuhan dalam satu masa yang berbeda dalam hidup mereka. Itu yang kita tanamkan kepada mereka, memperhatikan pekerjaan pelayanan Tuhan di mana mereka ada. Jadi supaya menjadi berkat, karena hidup ini ya sementara saja. Ya, tidak akan pernah kita bawa apa yang kita miliki. Itu prinsipnya, Mang. Pak Siahaan, ini kan tempat besar sekali nih. Saya juga belum tahu ini sudah berapa banyak ini setiap ibadah. Strategi Bapak memenuhi tempat ini apa, Pak? Jadi puji Tuhan, Amang, ya kami juga masih terus meminta kasih karunia Tuhan. Karena sampai saat ini memang tempat ini belum diizinkan dipakai sebagai tempat ibadah. Tapi sewaktu-waktu kan bisa dipakai kan, temporal. Kita minta kasih karunia Tuhan supaya ada kasih karunia Tuhan yang melanda kota kita, melanda masyarakat kita, sehingga kita karena kita juga berdoa bagi kabupaten kita di tempat ini, bagi kota kita Muara Enim. Karena apa? Kesejahteraan kota Muara Enim menjadi bagian kesejahteraan kita. Keamanan kota ini adalah keamanan kita. Sehingga kita juga menaruh doa kita di tempat ini, hati kita, dan juga bukan hanya itu saja, kita juga menabur bagi kota kita, bagi penduduk di kota ini, untuk kasih Tuhan juga melanda mereka, berkat juga melingkupi kota ini, damai sejahtera juga melingkupi kota kita Muara Enim, Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim di tempat ini. Ini yang kita tabur di tempat ini, sehingga berbicara strategi adalah, Amang, ya strategi yang kami lakukan adalah mencari wajah Tuhan, Amang. Berdoa kepada Tuhan serta memuji dan memuliakan Tuhan dari tempat ini, Amang. Itu yang kami lakukan kepada Tuhan, karena kita tidak tahu strategi apa yang cocok, yang layak sesungguhnya. Tetapi ketika kita hanya berdoa kepada Tuhan, mencari hadirat Tuhan, ketika Dia hadir, maka Dia sendiri yang akan melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang bisa kita lakukan. Yang itu yang pemahaman yang saya peroleh, yang mencoba kami lakukan di tempat ini. Dan saya percaya penuaian itu ya bukan penuaian itu akan terjadi ya kepada Bani Kedar dan Bani Nebayot, ya akan datang ke menyemarakkan rumah-rumah kudus Tuhan. Mereka akan datang ke tempat-tempat dimanapun rumah-rumah kudus Tuhan ada di kabupaten ini, akan dipenuhi oleh orang-orang yang rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Wow, tidak terasa luar biasa inspirasi dari seorang pendeta Joni Siahaan. Pendeta insinyur, mana yang duluan? Insinyur pendeta atau pendeta insinyur? Saya non gelar, Amang. Non gelar aja. Dari teknik kimia USU ya? Tempoh hari kita teknik kimia dari PTKI, Amang. Oh, PTKI, yes, PTKI. Baik. Dengan demikian, terima kasih Pak Pendeta Joni yang sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk mewawancarai Pak Joni. Saya yakin apa yang disampaikan ini akan menjadi inspirasi. Shalom, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Shalom, selamat pagi. Saya memperkenalkan diri saya, nama saya Joni Di Parluen Pane. Saya mau menyaksikan bagaimana Tuhan mengubahkan Pak Joni Siahaan
sebelum masa pertobatan dan setelah. Jadi tahun 1993 kita pernah sama-sama bekerja di PT Inti Indorian Utama Porsea, salah satu perusahaan Pak Sukamto Tanoto yang ada di Sumatera Utara. Jadi setelah kita tamat kuliah, kita bersama-sama di sana bekerja. Beliau di salah satu rayon departemen, saya di pub departemen. Jadi pada awalnya kita berbeda mes tempat tinggal, kamarnya, dan suatu ketika sebelum kita pindah kamar, satu kamar, kehidupan yang dilakukan Pak Joni Siaan pada saat itu kebanyakan anak muda pada umumnya mungkin masih jalan sana, ya seperti biasalah. Salah satunya adalah pernah suatu ketika habis menerima THN. Pada saat itu teman-teman berkumpul, teman sepermainan Pak Joni Siaan akhirnya diajak main kartu, akhirnya THN-nya ludes, nggak ada lagi dibawanya pulang ke Medan ya. Setelah kita bertemu satu kamar di mes C1, akhirnya saya ada sekamar, saya, Pak Joni Siaan dan juga Pak Jameson Capa, dan di situ kita terus mulai bersama-sama mengajak Pak Joni Siaan, kita doa, kita bareng untuk pelayanan, mulai pelayanan di Gereja Okomene dan juga K3I. Akhirnya Tuhan terus bekerja sampai satu ketika Pak Joni Siaan mulai doa pribadi, punya jam-jam doa, sehingga ada banyak hal yang diubahkan. Yang tadinya seperti manusia lama tadi yang main kartu, akhirnya itu sama sekali stop. Dan pergaulannya juga udah orang-orang yang mau melayani, tidak lagi sembarangan sampai dibilang ya udah mulai berubah, udah jadi sintua dan lain sebagainya. Dan sampai suatu ketika Pak Joni Siaan dan Inang Bau Maria Bangun sebagai istrinya, waktu itu mereka masih berteman, akhirnya pindah ke salah satu perusahaan di PT Tel yang ada di Tanjung Enim ya, di Muara Enim di Niru. Jadi sekitar tahun 98 ya, akhirnya saya juga ikut pindah ke sana. Akhirnya kita mulai pelayanan bareng, ya kan? Dan kebetulan kita langsung sama-sama berkeluarga pada saat itu, dan kita juga melakukan kayak semacam pelayanan kebaktian keluarga, dan juga ada disupport oleh salah satu GBI yang ada dari Palembang. Jadi kita membuka pos PI di sekitar komplek PT Tel. Jadi pindah dari rumah ke rumah, akhirnya inilah cikal bakal ini menjadi gereja yang ada di Prabu Muli. Jadi sampai sekarang saya yakin dan percaya Pak Joni Siaan masih terus melayani salah satu penatua di GBI yang ada di Prabu Muli, dan juga bersama dengan Pak Robert pada saat itu, ketika itu kita membuka pos PI itu akhirnya jadi gereja sampai sekarang. Jadi kita percaya ketika firman yang hidup yang mengubahkan, maka siapapun pasti Tuhan bekerja dan melakukan banyak hal sehingga hidup kita ini berdampak, terutama juga seperti bagaimana Pak Joni Siaan Tuhan ubahkan dari manusia lama menjadi hidup baru dan terus melayani di ladangnya Tuhan, sehingga melalui kehidupannya ada banyak orang menjadi murid Kristus. Sehingga masih ada kesempatan kita sama-sama berdampak, menjadi berkat bagi banyak orang melalui kesaksian hidup kita, pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan itu menjadi suratan-suratan Kristus yang hidup di tengah-tengah gereja maupun lingkungan kita. Demikian yang bisa saya saksikan bagaimana Tuhan mengubahkan Pak Joni Siaan. Puji Tuhan, Shalom. Shalom, saya mengenal Pak Joni Siaan semenjak dari tahun 98, waktu kami sama-sama bekerja di PT Tanjung Enim Lestari Pulp and Paper Muara Enim. Beliau ditempatkan di bagian HRD dan saya di bagian teknikal. Waktu bekerja dulu, suka dukanya kami sudah sama-sama alami, mulai dari konstruksi perusahaan sampai operasional.
banyak dukanya juga yang kami alami, khususnya bagian Pak Joni Siahaan ini yang berhubungan dengan HRD, penerbangan tenaga kerja pada saat itu. Namun semuanya itu bisa terlalui berkat pertolongan daripada Tuhan. Ya, sosok beliau itu kalau saya lihat orangnya sportif ya, jujur dan penganyum. Dari tutur katanya juga kita bisa melihat, ya, jadi rendah hati, jadi cocok beliau itu ditempatkan di bagian HRD. Dan selama bekerja juga saya lihat beliau itu serius dan punya niat bagaimana untuk memajukan perusahaan. Di samping bekerja sebagai HRD di PT TEL, dulu Pak Joni Siahaan ini melayani, membuka persekutuan-persekutuan doa di PT TEL dengan sepenuh hati, dan boleh dikatakan beliau inilah sebagai motor kami dulu pertama sekali membentuk persekutuan-persekutuan doa di PT TEL, dan mulai dari 2-3 keluarga naik lagi jumlahnya, dan akhirnya kalau tidak salah ada sampai 9 kakak dulu di lingkungan PT TEL dan sekitarnya. Dan itu setiap minggu, setiap sore pulang kerja kami itu ada persekutuan doa, dan dari situlah terbentuknya ibadah raya yang kami bentuk dulu tuh di Prabu Muli. Perjuangan beliau itu dalam sisi pelayanan boleh dikatakan benar-benar sungguh-sungguh. Ya, di samping bekerja sebagai karyawan, beliau meluangkan waktunya sepenuhnya, bukan setengah-setengah, sepenuhnya untuk pelayanan. Itu suami istri, termasuk Ibu Maria juga dalam pelayanan. Jadi benar-benar bergandengan tangan untuk melayani Tuhan lewat pelayanan ibadah-ibadah yang ada di persekutuan-persekutuan doa dan ibadah raya yang ada di Prabu Muli. Waktu pertama kali buka pelayanan di Prabu Muli juga untuk ibadah raya, memang banyak kendala yang kami hadapi dulu. Ya, suka dukanya juga sudah kami alami, termasuk lokasi untuk ibadah yang beberapa kali berpindah tempat karena ada hal-hal yang menghambat, termasuk penolakan dari pihak-pihak yang lain juga, termasuk ruangan ibadah yang tidak diperbolehkan dipakai lagi. Dan namun berkat kegigihan Pak Joni Siahaan dan tim keseluruhan, boleh saya katakan sudah menjadi tim, dan akhirnya Tuhan memberikan dan membukakan jalan, dan memberikan tempat buat kita pertama kali buka itu sekretariat di Prabu Muli, ada gereja dekat rel kereta api. Kalau dari sisi pelayanan, saya lihat Pak Joni Siahaan tidak tanggung-tanggung, memberikan sepenuh hati, waktunya, pikirannya, semuanya dicurahkan untuk pelayanan. Karena memang itu sudah merupakan panggilan buat beliau untuk melayani. Dan puji Tuhan, berkat kegigihan beliau, sekarang sudah ada satu gereja yang dibangun di Muara Enim, dan jemaat-jemaat di Muara Enim juga sudah terbentuk. Itulah berkat daripada keseriusan beliau dan didukung oleh Ibu Maria sebagai ibu rumah tangga yang ikut juga melayani di ibadah tersebut. Keberhasilan Pak Joni ini tidak segampang membalikkan tangan ya. Jadi itu penuh perjuangan yang beliau sudah lalui dengan waktu yang cukup lama juga, dan beliau tetap sabar menjalani itu semua demi panggilan yang sudah diterima beliau untuk melayani. Dan puji Tuhan, sukses buat beliau. Di samping sebagai pendeta muda juga, beliau juga ikut tetap kuliah, jadi menambah ilmu juga untuk teologinya, dan itu kan untuk benar-benar membenahi diri sendiri untuk pelayanan jemaat-jemaat yang ada di Muara ini. Saya mendukung sepenuhnya dalam pelayanan beliau, dan beliau juga sangat akrab dengan kami,
keluarga kami semuanya. Jadi keluarga beliau ini sudah kami anggap keluarga sendiri, dan kemanapun liburan kami biasanya itu sama-sama. Jadi boleh dikatakan antara keluarga Pak Joni Syahan dengan keluarga saya tidak bisa terpisahkan. Ya, jadi itu sudah merupakan keluarga kami juga. Ya, sukses buat Pak Joni Syahan dalam pelayanannya dan keluarga juga. Shalom, terima kasih Bapak Junaidi Pane dan juga Bapak Robert Aritonang. Terima kasih kebersamaannya pada malam hari ini mendukung kesaksian Bapak Joni Syahan. Terima kasih Pak Pendeta, kiranya semakin diberkati dan banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan Yesus bersama dengan Ibu Maria dan seluruh tim yang ada. Tuhan memberkati. Sampai di sini acara kita, dan kita masih bertemu dalam setiap acara kami, baik itu Eben Kids Ministry, Saturday Night Service, acara BOM, dan acara Miracle. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong.